Rusia menyebut pembicaraan keamanan dengan Amerika Serikat dan NATO gagal total. Moskwa mengatakan, ada ketidaksepakatan yang terus berlangsung tentang masalah-masalah mendasar. Juru bicara kantor kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan pada Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022, dua putaran pembicaraan, masing-masing di Jenewa dan Brussels, memang menghasilkan nuansa positif. Tetapi, lanjut Peskov, Moskwa sedang mencari hasil yang konkret sebagaimana dilansir Al Jazeera. Pada Kamis, Organization for Security and Cooperation in Europe menggelar pembicaraan di Wina untuk mendorong Rusia, AS, dan Eropa terus berdialog guna meredakan krisis di perbatasan Ukraina. Rusia mengerahkan puluhan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina, membuat khawatir Barat dan Kiev bahwa invasi akan dilakukan. Di sisi lain, Moskwa mengatakan tidak berencana menyerang Ukraina, justru Rusia menuntut agar NATO tidak melebarkan pengaruhnya ke timur. Rusia juga menuntut agar NATO tidak akan pernah mengizinkan Ukraina menjadi anggota aliansi tersebut. Moskwa juga meminta NATO menarik pasukannya dari negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa yang bergabung dengan aliansi tersebut setelah Perang Dingin. Setelah dialog antara utusan Amerika Serikat, AS, dan Rusia menemui jalan buntu, Moskwa langsung menggelar latihan militer dekat Ukraina. Latihan militer tersebut digelar pada Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022, melibatkan 3.000 tentara dan sejumlah tank di 4 wilayah barat daya Rusia, daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Sehari sebelumnya, pada Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, dalam pembicaraan di Jenewa, Swiss, AS mendesak Rusia menarik kembali sekitar 100.000 tentaranya dari dekat perbatasan dengan Rusia. Namun, tuntutan Washington tersebut tidak digubris Moskwa dan pembicaraan tersebut gagal menghasilkan terobosan untuk atasi konflik Ukraina sebagaimana dilansir Reuters. Sementara itu, tuntutan Rusia agar NATO menghentikan ekspansinya ke timur juga ditolak Washington. Reuters melaporkan, latihan yang dilakukan Rusia itu menunjukkan bahwa Kremlin tidak berniat meredakan tekanan militernya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pembicaraan pada Senin memang digelar secara terbuka, substantif, dan langsung. Namun, lanjut Peskov, Rusia menginginkan hasil yang cepat. Tidak ada tenggat waktu yang jelas di sini, tidak ada yang menetapkannya. Hanya ada posisi Rusia bahwa kami tidak akan puas dengan penarikan tanpa akhir dari proses ini, tutur Peskov. Peskov berujar, situasinya akan lebih jelas setelah 2 putaran pembicaraan lebih lanjut yang akan diadakan Rusia pekan ini. Risiko perang meningkat. Dalam pertemuan OSCE, Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau memperingatkan pada Kamis bahwa risiko perang di Eropa meningkat karena ketegangan saat ini. Berbicara kepada utusan dari 57 anggota OSCE, Rau tidak spesifik menyebut nama Rusia. Tetapi, dia menyebutkan berbagai ketegangan di Ukraina, Georgia, dan Moldova. Semua ketegangan di negara yang disebutkan Rau tersebut berkaitan dengan Rusia. Tampaknya risiko perang di wilayah OSCE sekarang lebih besar daripada sebelumnya dalam 30 tahun terakhir, kata Rau. Selama beberapa pekan, kami dihadapkan dengan prospek eskalasi militer besar-besaran di Eropa Timur, sambung Rau.
Polandia adalah salah satu anggota NATO yang getol menghadapi apa yang dilihatnya sebagai ambisi revisionis Rusia di Eropa Timur. Kita harus fokus pada resolusi damai konflik di dalam dan sekitar Ukraina, tutur Rau. Dia juga menyerukan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan persatuan Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional. Sebagai tanggapan, utusan Rusia untuk OSCE mengatakan, Moskwa akan mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan keamanan nasionalnya jika diperlukan. Sementara itu, lanjut Nuland, Washington ingin agar pertukaran pandangan konstruktif berlanjut. Nuland menambahkan, latihan militer yang dilakukan Rusia tersebut jelas berlawanan dengan upaya untuk menurunkan eskalasi yang ingin dilihat Washington. Rusia berulang kali mengatakan tidak berniat menyerang Ukraina, namun, Moskwa mengaku memiliki hak untuk mengerahkan pasukannya di wilayahnya sendiri. Moskow berkeras, AS dan sekutunya mengesampingkan kemungkinan bahwa Ukraina dapat bergabung dengan NATO. Rusia juga ingin NATO menarik pasukan dan persenjataan dari negara-negara bekas Uni Soviet yang telah bergabung ke aliansi tersebut sejak Perang Dingin berakhir. Sementara itu, Washington tidak dapat menerima tuntutan itu. Namun, AS bersedia untuk terlibat dalam sejumlah aspek lain dari permintaan Rusia dengan membahas penyebaran rudal atau batasan latihan militer. Usai pembicaraan pada Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menuturkan, kedua belah pihak memiliki pandangan yang berlawanan dalam beberapa hal. Bagi kami itu mutlak wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak pernah menjadi anggota NATO, kata Ryabkov. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman menegaskan tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghancurkan kebijakan NATO. NATO sendiri tidak memiliki rencana segera memasukkan Ukraina ke dalam anggota aliansi. Namun, NATO menegaskan bahwa Rusia tidak dapat mendikte hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya.